Badai tiba-tiba melanda, dan banyak penyuling yang bekerja sepanjang hari mendidih, seperti badai, langsung menyebar ke seluruh pulau pengrajin surgawi, menyebabkan keributan. Perlu dicatat bahwa sudah lama tidak ada peristiwa sebesar ini di ranah rahasia markas besar Tiangong. Meskipun di arena pertempuran, terkadang para penatua dan diaken sering terlibat dalam pertempuran tertutup untuk meningkatkan diri, tetapi mereka hanya saling bertukar pikiran, bukan apa-apa. Sekarang, Penatua Long Yuan mengambil inisiatif untuk menantang penjabat wakil kepala aula baru untuk menanggapi. Hal seperti itu jauh lebih mengasyikkan daripada diskusi antara kedua sesepuh. Bahkan jika 2,5 langkah Tianzun bertarung satu sama lain, itu tidak akan membuat semua orang begitu bersemangat. Penatua Long Yuan, seorang penatua veteran yang bekerja di Tiangong. Qin Chen, seorang putra suci eksternal Tiangong, memberikan kontribusi besar yang tidak dapat dijelaskan, dan kemudian dibawa ke markas besar Tiangong, dan entah bagaimana juga diangkat sebagai wakil kepala aula, yang menarik ketidaknyamanan dari para penatua yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan tetua Long Yuan sebenarnya bertindak untuk banyak tetua yang hadir. Betapa eksplosifnya berita ini, disebarkan ke seluruh craftsman God Island hampir secara instan. Selama Tiangong tua yang tidak mundur, banyak dari mereka dengan cepat mengetahuinya. Qin Chen secara alami ada di kerumunan, dan dia terbang di belakang Penatua Long Yuan. Dia adalah pelopor. Di sisinya, Zhenyan Dizun dan Yang Mulia Yao Guang, keduanya cemas dan getir. Karena mereka juga merasa Qin Chen terlalu ceroboh. Qin Chen, kamu terlalu ceroboh sekarang, kata Yang Mulia mantra dengan ekspresi cemas di wajahnya. Penatua Long Yuan adalah seorang penatua veteran dengan kekuatan yang kuat. Meskipun Anda luar biasa dalam kekuatan, Anda mengalahkan tetua Gusu, tetapi Long Yuan, kekuatannya masih lebih tinggi daripada tetua Gusu, bahkan jika Anda bisa menghentikannya, itu akan berbahaya, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu tidak sebaik Long Yuan yang lebih tua, kamu harus bisa menjaga wajahmu dan tidak kehilangan agenmu. Wajah wakil kepala aula, dan Anda juga menunjuk semua tetua dan membuat perjanjian perjudian. Yang Mulia Zhenyan tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa memahami operasi pertunjukan Qin Chen sama sekali. Qin Chen menjawab, saya baru saja datang di ranah rahasia markas besar, dan saya hanya kekurangan poin kontribusi. Saya mendengar bahwa poin kontribusi di ranah rahasia markas sangat berharga, dan tidak buruk untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi. Kata Qin Chen sambil tersenyum dan tidak peduli. Apakah ini sesuatu untuk mendapatkan poin kontribusi? Jawab Zhenyan tidak bisa berkata-kata, dan hampir gila. Jangan khawatir, kalian menontonnya dengan baik, kembali dan bersiaplah untuk merayakannya. Saya harap Anda bisa mendapatkan lebih banyak pelajaran kali ini. Saya akan pergi ke Treasure Hall untuk bertukar beberapa harta dengan Anda. Kata Qin Chen. Yang Mulia mantra Dizun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah arena yang terletak di tengah pembukaan Pulau Takumi. Dikelilingi oleh pegunungan dan sangat sepi. Dikelilingi oleh sinar cahaya, arena ini sangat besar. Dikatakan sebagai arena, tetapi sebenarnya itu adalah ruang pertempuran yang sangat besar. Begitu Anda memasukinya, Anda akan berada di ruang yang luas. Anda tidak perlu khawatir tidak bisa menggunakan tangan dan kaki sama sekali. Penatua Long Yuan mengguncang sosoknya dan jatuh langsung ke atas ring, menatap Qin Chen dengan sedikit provokasi. Pejabat wakil Hall Master Qin, ayo. Kata Penatua Long Yuan memandang Qin Chen sambil tersenyum, selama reputasi Qin Chen rusak, misinya akan selesai. Dan dia juga akan pamer di antara banyak sesepuh yang bekerja di langit. Baik ketenaran maupun kekayaan, sangat keren untuk memikirkannya. Oleh karena itu, dia menatap Qin Chen, semangat juangnya mendidih, dan dia tidak sabar untuk melakukannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa ras iblis begitu mengkhawatirkan anak suci eksternal, tidak peduli apa yang dimiliki lawan, menurut pendapatnya, tidak sulit untuk memenangkan Qin Chen. Seorang Dizun yang baru dipromosikan,
tidak peduli seberapa berbakat, seberapa kuat itu. Fikir Penatua Long Yuan tampaknya telah melupakan satu hal. Qin Chen juga jatuh di arena dan berkata sambil tersenyum. Apa masalahnya? Haruskah saya membayar biaya penampilan 1 juta poin kontribusi terlebih dahulu? Kata Qin Chen tersenyum pada Penatua Long Yuan. Haha, kamu takut aku tidak akan membayar tagihan? Penatua Long Yuan berkata dengan jijik. Tentu saja saya tidak akan gegabah, hanya karena Ben Sao selalu sangat jujur. Saya khawatir setelah tantangan, Penatua Long Yuan tidak akan mampu membayar, itu akan buruk. Mendengar itu, semua orang tercengang, dan kemudian terdiam. Qin Chen terlalu sombong. Mungkinkah dia akan mengalahkan Penatua Long Yuan di arena tanpa kemampuan untuk menyumbangkan poin? Arogan, sungguh arogan. Kemarahan melonjak di tubuh Penatua Long Yuan. Dia benar-benar marah, dan dia akan memberi Qin Chen sedikit warna setelah persiapan. 1 juta poin kontribusi, kata Elder Long Yuan datang ke pilar batu hitam mesin atom di sisi ring. Di pilar batu hitam, ada slot kartu atom. Slip giok identitas muncul di tangannya, dimasukkan ke dalam slot kartu, dan dengan cepat dia mengkliknya beberapa kali. Tiba-tiba, pilar batu hitam menyala, dan sebaris teks muncul di atasnya. Nah, 1 juta poin kontribusi sudah masuk ke pilar batu pengawasan ini. Sekarang, tidakkah kamu merasa lega? Kata Elder Long Yuan menyingkirkan slip giok identitas, wajahnya sedikit membiru. Ini adalah pilar pengawasan. Cincin tantangan pada awalnya merupakan arena bagi banyak diaken dan penatua di dunia rahasia markas besar untuk ditantang. Ada juga banyak sesepuh yang akan berjudi melawan satu sama lain. Peralatan semacam ini dilengkapi secara alami. Qin Chen mengangguk. Kalau begitu ayo, tetua ini masih menunggu bimbingan dari wakil Hall Master Qin. Kata Penatua Long Yuan mengertakkan gigi dan berkata, menggigit kedua kata itu dengan sangat keras. Ngapain terburu-buru? Jawab Qin Chen tersenyum, dan berkata kepada banyak penatua yang hadir. Para penatua mana di bawah ini yang masih membutuhkan bimbingan dari penjabat wakil kepala aula ini? Silakan tarik poin kontribusi terlebih dahulu, karena saya sudah mengatakannya sebelumnya. Banyak penatua tampak murung, dan mereka mengira Qin Chen hanya berkata dengan santai, siapa tahu dia benar-benar serius, dan itu membuat banyak penatua terlihat tidak bahagia. Sudah berapa tahun mereka tidak melihat pria sombong seperti itu? Apakah Qin Chen ini benar-benar percaya diri? Dia tidak takut kehilangan kepolosannya. Wakil Master Aula seperti Absolute Weapon Tianzun, Xingjiang Tianzun, Wending Tianzun, saling berdiskusi, semuanya tercengang. Bahkan pengrajin kuno Tianzun tidak bisa berkata apa-apa, dan dia belum pernah melihat Qin Chen begitu sombong sebelumnya. Kenapa dia mengubah kepribadiannya begitu dia tiba di ranah rahasia markas? Untungnya, itu ada di ranah rahasia markas. Jika di luar, pria seperti ini pasti akan dipukuli sampai mati. Saya datang. Aku juga ikut. 1 juta poin kontribusi, wakil kepala aula kami yang terhormat, saya tidak tahu apa yang akan Anda bayarkan untuk kompensasi pada kami. Kata seorang sesepuh terkenal melangkah maju, mendirikan perjanjian perjudian di atas pilar batu pengawasan. Para tetua ini, masing-masing dengan aura yang luar biasa, hampir setingkat dengan Penatua Long Yuan, berkata dengan cibiran. Ada 13. Pada akhirnya, termasuk tetua Long Yuan, total 13 tetua melangkah maju dan mencetak 1 juta poin kontribusi. Saat ini, jumlah diaken dan penatua di sekitar ring pertempuran yang menentukan telah jauh melebihi yang sebelumnya, tetapi jumlah penantang langsung berkurang dari lebih dari 30 menjadi 13 orang. Karena mereka semua percaya bahwa selama pertempuran pertama Penatua Long Yuan, Qin Chen akan sepenuhnya dikalahkan, dan tidak mungkin penatua lain berkuasa sama sekali, jadi mengapa mereka repot-repot? Hampir sampai, 13 tetua, 13 juta poin kontribusi.
Gumam Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap para tetua yang datang ke panggung untuk bertaruh. 3 dari 13 orang itu adalah mata-mata setan yang dia kenal. 3? Ya, 13. Angka ini sudah tinggi. Meskipun Mozu memiliki banyak mata-mata di Tiangong, ada terlalu banyak orang kuat di ranah rahasia markas besar Tiangong, yang telah disimpan selama ratusan juta tahun. Ini adalah angka yang mencengangkan. Banyak dari mereka tidak meninggalkan markas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di alam rahasia mereka telah terkurung di dalamnya, tertidur, atau berlatih keras, melanjutkan kehidupan terakhir. Kemungkinan mereka dihasut oleh iblis sangat rendah. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak mata-mata iblis, dibandingkan dengan seluruh rahasia markas besar, jumlahnya tidak banyak, tetapi banyak dari mereka. Untuk mendapatkan hadiah dan manfaat dari klan iblis, mereka pasti tidak akan tenang dalam rahasia markas besar. Mereka sering mencoba menduduki langit, posisi penting di daratan, dan tindakan Qin Chen memperburuk keadaan dan membuat waspada mata-mata iblis ini. Aku kenal 3 dari 13 orang, jadi di antara 10 yang tersisa, apakah ada mata-mata dari ras iblis, dan berapa banyak lagi? Qin Chen bergumam, mencibir di dalam hatinya. Tidak peduli apa, 13 tetua yang berani menantangnya telah dijatuhi hukuman mati oleh Qin Chen, dan mereka fokus pada target. Qin Chen terbang langsung ke ring, dan Zhenyan Dizun mengulurkan tangannya, mencoba mengatakan sesuatu, dan akhirnya menghela nafas dan berhenti. Ini adalah keputusan Qin Chen, dan dia tidak bisa mengubah apapun. Mereka hanya bisa mendukung Qin Chen secara diam-diam. Saat Qin Chen jatuh di atas ring, tidak bergegas ke ruang pertempuran, tetapi datang ke pilar batu pengawasan dan memasukkan token identitas Master Aula wakilnya sendiri. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyalakan pilar uji. Saat berikutnya, Penatua yang telah memulai taruhan pada Qin Chen sebelumnya, semua token identitas terguncang, dan dia menerima pesan dari cincin duel. Dalam sekejap, semua 13 penatua, termasuk Penatua Long Yuan, menerima pesan bahwa Qin Chen telah membuat taruhannya. Banyak orang terkejut dan memandang Qin Chen dengan takjub. Qin Chen benar-benar mengkonfirmasi semua informasi tantangan sebelum pertempuran dimulai. Apakah orang ini gila? Perjanjian perjudian dapat ditarik kembali selama tidak dikonfirmasi, tetapi setelah dikonfirmasi akan diakui oleh aturan kerja Tian, yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, jika Qin Chen melawan Penatua Long Yuan terlebih dahulu, selama dia kalah, dia hanya akan kehilangan paling banyak 1 juta poin dari Penatua Long Yuan. Meskipun 12 orang yang tersisa telah bertaruh, tetapi Qin Chen belum memastikannya, mereka tidak harus melakukannya. Akui dan tolak secara langsung. Tidak akan ada hukuman. Ini aturannya. Tapi sekarang, Qin Chen telah secara langsung mengkonfirmasi ke-13 penatua. Ini juga berarti bahwa bahkan jika Qin Chen kehilangan tantangan Penatua Long Yuan, para penatua yang tersisa tidak akan dapat menghindari tantangan tersebut. Jika dia meninggalkan stasiun, dia juga harus membayar. 12 tetua yang tersisa masing-masing menyumbangkan 1 juta poin. Menang tanpa bertarung. Gila, benar-benar gila. Qin Chen secara alami mengabaikan perubahan mentalitas orang-orang di sekitarnya. Dia mengguncang sosoknya dan langsung pergi ke arena. Dia merasakan kekuatan serangan luar angkasa, dan Qin Chen langsung memasuki ring yang luas. Dari luar, Qin Chen dan Tetua Long Yuan digantung di atas ring yang dikelilingi oleh pegunungan raksasa di depan mereka, tetapi pada kenyataannya, Qin Chen dan Long Yuan berada di ruang yang luas.